Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai saat ini semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Dan mari kita akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan yang sampai di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-14, ya, sampai ayat 21, mungkin agak panjang saya akan baca firman Tuhan pada saat ini. Bilangan 20 ayat 14 sampai ayat 21 yang saya beri tema firman Tuhan, Edom menolak, ya. Bilangan pasalnya yang ke-20, ya, Bilangan 20 mulai ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah Edom menolak, ya. Nah, kita melihat perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu diwarnai dengan begitu banyak hal. Dari saat mereka keluar Mesir dan setelah melewati beberapa tempat persinggahan, mereka sampai di Kades. Ya, Kades ini adalah kota kecil yang berbatasan dengan Edom. Dan saat akan meninggalkan Kades untuk melanjutkan perjalanan, disinilah mereka mendapat penolakan dari bangsa Edom. Di ayat yang ke-14, di sana kita bisa lihat, ya, ada utusan Musa yang menemui Raja Edom dengan permohonan agar mereka diizinkan melintasi negeri itu, ya, melintasi negeri Edom, melewati negeri Edom, agar mereka tidak perlu berputar lebih jauh. Namun kita lihat tanggapan dari Raja Edom tidak mengizinkan mereka melintasi daerahnya. Ya. Bahkan sekali lagi utusan Musa meminta izin, ya, tetapi Raja Edom menolak untuk memberikan izin. Kita bisa lihat itu di ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ya. Ya, pada akhirnya Musa dan rombongannya berputar haluan menjauh dari negeri Edom, ayat 21, ya, mereka putar haluan, ya. Nah, apa yang dilakukan Musa itu tentu baik, ya, hal ini untuk menghindari terjadi perang saudara, ya, sebab kalau kita lihat Edom ini sudah keluar dengan tentara mereka yang kuat dengan pedang, ya, untuk menghalangi orang Israel, ya, sehingga Musa putar haluan, jangan sampai ada perang saudara, ya, itu baik apa yang dilakukan oleh Musa, ya. Karena kalau kita lihat Edom ini adalah keturunan dari Esau. Esau ini adalah saudara dari Yakub. Israel adalah keturunan dari Yakub, ya, Yakub yang pada akhirnya namanya diubah menjadi Israel, ya. Jadi mereka masih saudara, ya. Dan tentu apa yang sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan oleh Musa itu baik, ya, sehingga menghindari perang saudara.
Nah, kita lihat orang Edom menolak rombongan Musa yang tengah membutuhkan pertolongan. Padahal memberi pertolongan itu lebih baik, ya. Dan itu adalah warna dari kasih, ya. Efesus pasal 4 ayat 2b, firman Tuhan katakan seperti ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Saya katakan membantu itu warna dari kasih, ya. Ketika orang memiliki kasih dalam hidupnya, dia akan ikhlas untuk membantu, ya, menolong orang yang sedang berkesusahan. Namun kalau kita lihat seringkali ada banyak orang Kristen yang mungkin sama seperti Edom. Suka menolak untuk melakukan perbuatan baik, tidak mau melakukan perbuatan baik, ya. Tidak mau menolong sesama, padahal yang Tuhan kehendaki gereja, anak-anak Tuhan itu harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena itu adalah teladan Yesus bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius sampai Injil Yohanes, dalam pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dia menolong mereka, menyembuhkan mereka, ya. Dia memberi mereka makan, dia menyelamatkan mereka. Ya. Itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Dan itu juga yang harus dilakukan gereja Tuhan. Gereja harus hidup melakukan perbuatan baik, harus saling menolong. Sekali lagi itu adalah warna kasih dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita juga melihat nasihat Rasul Paulus dalam kitab Galatia, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, saya baca firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Gereja Tuhan, anak Tuhan diajar untuk saling membantu, saling menolong. Jangan menjadi seperti Edom yang menolak untuk melakukan perbuatan baik, menolak untuk menolong saudaranya sendiri. Ya. Itu bukan warna dari kasih, itu bukan kehidupan dari anak-anak Tuhan. Karena sekali lagi yang firman ajar dalam setiap kehidupan kita adalah kita mau saling menolong. Ya, mungkin ada orang yang sedang berkesusahan, tolong. Ya. Ada orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, kita mampu membantu mereka, kita lakukan itu. Ya. Karena itu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Penolakan Raja Edom terhadap rombongan bangsa Israel, ya kalau kita lihat tentu ya segala sesuatu ada dalam sudah seizin Tuhan, ya terjadi, ya mungkin menjadi pembelajaran iman bagi bangsa Israel. Ya. Ya. Namun kita juga perlu belajar terhadap sikap bangsa Edom yang menolak memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Dan sekali lagi itu bukan sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus saling menolong. Sekali lagi dalam Galatia 6 ayat 2 katakan, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ya. Namun dari apa yang terjadi dalam kisah ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, yaitu hidup tidak selamanya diterima orang lain. Jadi tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk kami hidup menjadi umat-umat yang meneladani Kristus dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang saling menolong satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Kami tidak ingin menjadi sama seperti Edom yang menolak untuk melakukan perbuatan baik, karena itu bukan warna dari kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, tangan kanan-Mu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu, tangan kanan-Mu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.